Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran 4. Silakan anak-anak menyiapkan bukunya. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Buranum ingatkan ya anak-anak, ayo semangat dibiasakan setiap hari. Sholat 5 waktu, sholat duha, hafalan. Untuk pekan ini targetnya adalah hadis adab makan, mengaji, dan membantu orang tua. Marilah anak-anak kita hafalkan kembali hadis adab makan. Tirukan ya. Samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan mulailah dari yang dekat. Anak-anak yang belum mengirimkan setoran hafalan hadis adab makan, silakan dihafalkan segera ya. Bunyi hadis dan artinya. Lalu kirimkan ke Classroom atau ke WA Buranum. Buranum tunggu ya. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran 4. Setiap tumbuhan memiliki manfaat yang berbeda-beda. Tumbuhan juga memiliki tempat hidup yang berbeda. Ada tumbuhan yang hidup di darat dan ada juga tumbuhan yang hidup di air. Nah, anak-anak silakan mengamati. Gambar yang A ini adalah tumbuhan yang hidup di darat, disebut tumbuhan darat. Kalau yang B, ini adalah tumbuhan yang hidup di air, disebut tumbuhan air. Kalau tumbuhan darat, ini menancap di atas tanah. Kalau tumbuhan air biasanya mengambang. Ya, jadi akarnya tidak menancap di atas tanah. Nah, untuk perbedaan antara tumbuhan di darat dan di air, kalau tumbuhan darat kita perlu menyirami setiap hari secara teratur. Kalau tumbuhan air tidak perlu disiram. Tapi keduanya, tumbuhan darat dan tumbuhan air, tetap perlu diberi pupuk. Kalau tumbuhan darat, kita bisa memberikan pupuk yang padat, ya, bisa berupa serbuk atau cair. Tapi kalau tumbuhan air, pupuknya hanya berupa pupuk cair. Daun tumbuhan air yang menguning harus dipangkas. Bila dibiarkan mati dan membusuk, maka air menjadi kotor. Tumbuhan air pun dapat mati. Nah, daun tumbuhan air yang sudah menguning, kita ambil, kita potong supaya tidak mengotori air. Kalau airnya kotor, nanti tumbuhan airnya bisa mati. Baik anak-anak, sekarang bagian yang bawah ya. Ayo menulis. Kalimat-kalimat kata-kata ini akan kita susun menjadi kalimat tanya. Kalau kalian mau menulis huruf tegak bersambungnya di sini boleh, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Kita susun saja menjadi kalimat tanya yang benar. Kalian bisa memberikan nomor di atasnya ini sesuai urutannya nanti ya. Misalnya ini 1, ini 2, atasnya diberi nomor. Oke? Kita mulai nomor 1. Kalau ini kita susun menjadi di mana
Ino dan Windy mengamati tumbuhan air. Nomor 2, di manakah tanaman teratai tumbuh? Nomor 3, ini harusnya nomor 3. Kapan daun tumbuhan air harus dipangkas? 4, mengapa daun yang menguning harus dipangkas? Baik, sudah ya anak-anak, kita lanjutkan. Halaman 148 yang bagian bawah. Bagaimana sikapmu? Berilah tanda centang untuk sikap mematuhi aturan merawat tumbuhan. Aku memberi tanaman dengan pupuk sebanyak-banyaknya. Benar tidak? Tidak ya. Harusnya kita memberikan pupuk secukupnya, tidak sebanyak-banyaknya. Karena kalau terlalu banyak, malah justru tanamannya akan mati. Yang kedua, tanah tempat hidup tanaman harus digemburkan secara teratur. Nah, ini benar, kita centang. 3, aku meletakkan tanaman di tempat yang terkena cahaya matahari. Ini benar, karena tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis atau untuk membuat makanan. Air tempat hidup teratai tidak perlu dibersihkan. Ini salah ya. Tetap harus dibersihkan secara rutin. Aku bertanggung jawab terhadap tanaman di rumah dan di sekolah. Ini benar. Tanggung jawab kita juga tanaman yang ada di rumah dan di sekolah. Oke, seperti ini ya anak-anak. Kita lanjutkan. Halaman 149. Di sini ada kerajinan membuat bunga teratai kertas. Bahannya dari kertas origami, kemudian dilipat-lipat. Caranya anak-anak bisa nanti membaca sendiri ya. Nah, nanti kalau sudah jadi bentuknya seperti ini. Nanti anak-anak kalau mau mencoba di rumah silahkan. Bisa minta bantuan kepada ayah dan bunda. Halaman 150. Nah, kita akan mengisi, ini namanya membandingkan ya, perbandingan. Mengisinya nanti menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Kita mulai. 500 gram. Kemudian yang kanan 200 tambah 200 tambah 200 jadinya 600 gram. Maka ini kita isi dengan tanda kurang dari. 500 gram kurang dari 600 gram. Yang kedua, 500 tambah 500 ini 1000 gram. Yang sebelah kanan 200 tambah 200 tambah 200 tambah 200. Ini 800 gram. 1000 gram lebih besar dari 800 gram. Tandanya seperti ini. Yang ketiga, 500-nya ada 3. Ini berarti 1500 gram. Sebelah kanan 200-nya ada 4. Ini berarti 800 gram. 1500 gram lebih besar dari 800 gram. Tandanya seperti ini.
Yang keempat, 500 tambah 500, 1000 gram. Kemudian yang di sini 200-nya ada 5. Berarti ini juga 1000 gram. Berarti tandanya adalah sama dengan. Silakan anak-anak menulis ini di bukunya masing-masing ya. Baik anak-anak, materi untuk tematik hari ini sudah selesai sampai di sini. Setelah ini silakan menyimak video membatik. Beranum akhiri dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.